Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan klik tanda loncengnya ya, agar video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada materi sistem pencernaan manusia, kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Sekarang, ayo kita ikutin materi ini yuk. Apakah setelah kamu bermain sepeda pernah merasa lapar? Saat kamu lapar, apa yang akan kamu lakukan? Tentu kita akan mencari makanan, bukan? Menurutmu, mengapa kita butuh makan? Ya, makanan diperlukan oleh tubuh untuk memasuk energi kita. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu 1. Ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Kedua, digesti, yaitu pencernaan. Ketiga, absorpsi, yaitu penyerapan. Dan yang terakhir adalah defekasi, pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecahkan makanan menjadi molekul-molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasin membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi, yaitu pada keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut dengan defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas 2, yaitu 1. Pencernaan makanan mekanis, 2. Pencernaan makanan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori yaitu tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu pencernaan makanan.
Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari sistem pencernaan yang meliputi saluran pencernaan. Masih ingatkah kamu bahwa pencernaan ingesti terjadi di mulut? Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau yang disebut dengan saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau yang dikenal dengan enzim ptialin. Enzim ini yang akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung, dan getah lambung ini mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Pada asam klorida atau HCl ini berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, yaitu campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimos atau bubur usus. Kimos akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus ini terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Usus tengah yang disebut dengan jejunum dengan panjang sekitar 7 meter. Dan usus penyerapan atau yang disebut dengan ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin.
Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh vilih usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh vilih usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati. Kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Usus besar atau kolon memiliki panjang kira-kira 1 meter. Terdiri atas 3 bagian, yaitu kolon ascendens yang disebut dengan kolon naik, kolon transversum atau kolon mendatar, dan kolon descendens atau kolon menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu yang disebut dengan sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau appendix. Appendix ini berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Salah satu fungsi usus besar adalah mengatur kadar air pada sisa makanan. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat-zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan makanan yang tidak dapat dicerna. Contohnya adalah selulosa. Nah, adik-adik, demikianlah penjelasan singkat mengenai sistem pencernaan manusia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya, agar video ini dapat berkelanjutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.